Siapa di antara kalian yang dulu pernah berburu game berformat titik jar atau titik sis di forum-forum gelap internet? Pernah kirim lagu, gambar, atau tema HP lewat Bluetooth sambil berharap transfernya tidak gagal di 99%? Atau mungkin pernah merasa seperti hacker kelas dunia hanya karena berhasil menginstal aplikasi file manager seperti Explore di ponsel Nokia kalian? Kalau semua itu terdengar familiar, berarti kalian adalah saksi hidup dari sebuah era besar dalam sejarah teknologi mobile. Era ketika satu sistem operasi menguasai dunia smartphone tanpa perlawanan berarti. Sebuah kerajaan raksasa yang pernah berjaya lalu runtuh dengan sangat cepat. Namanya adalah Symbian OS. Di video ini, kita akan mengajak kalian kembali ke masa lalu, ke masa ketika Android belum lahir dan iPhone masih berupa mimpi di kepala Steve Jobs. Kita akan membedah bagaimana Symbian bisa menjadi raja dengan lebih dari 60% pangsa pasar smartphone dunia, dipakai oleh hampir semua merek besar, dan kemudian menghilang seolah ditelan bumi. Ini bukan sekedar cerita teknologi, tapi juga kisah tentang kesombongan, keterlambatan, dan kegagalan membaca arah zaman. Symbian bukanlah sistem operasi yang lahir dari ambisi, melainkan dari ketakutan. Kembali ke akhir tahun 1990-an, dunia teknologi sedang berada dalam kondisi waspada. Microsoft, raksasa software yang sudah berhasil menguasai pasar komputer pribadi lewat Windows, mulai melirik dunia ponsel. Mereka membawa visi yang sama, satu sistem operasi untuk menguasai segalanya. Bagi para produsen ponsel saat itu, ini adalah mimpi buruk. Mereka tidak ingin bernasib seperti pabrikan PC yang akhirnya hanya menjadi tukang rakit perangkat keras untuk Windows. Nokia, Ericsson, Motorola, dan beberapa pemain besar lain menyadari bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, masa depan mereka akan ditentukan oleh Microsoft. Maka mereka melakukan sesuatu yang jarang terjadi di dunia bisnis. Mereka bersatu. Mereka menggandeng sebuah perusahaan software asal Inggris bernama Cyan yang memiliki sistem operasi bernama Epoch. Dari kolaborasi inilah lahir Symbian Ltd pada tahun 1998 dengan satu misi utama, menciptakan sistem operasi ponsel yang bisa digunakan bersama, efisien, dan bebas dari dominasi Microsoft. Dan harus diakui, Symbian adalah sebuah mahakarya teknis pada masanya. Ia diciptakan di era ketika spesifikasi ponsel sangat terbatas, prosesor lambat, RAM hanya beberapa megabyte, dan baterai kecil yang harus dihemat mati-matian. Dalam kondisi seperti itu, Symbian dirancang dengan filosofi efisiensi ekstrim. Ia mampu melakukan multitasking di perangkat yang hari ini mungkin bahkan tidak sanggup menjalankan satu aplikasi modern. Ia bisa bertahan standby selama berhari-hari, sesuatu yang bahkan smartphone canggih masa kini masih kesulitan menandingi. Hasilnya luar biasa. Memasuki awal hingga pertengahan tahun 2000-an, Symbian meledak. Inilah era emasnya. Nokia merilis seri communicator untuk kalangan bisnis, ponsel besar dengan keyboard QWERTY yang terasa sangat futuristik. Ada Nokia N-Gage yang mencoba menggabungkan ponsel dan konsol game. Sony Ericsson meluncurkan seri P seperti P800 dan P900 dengan layar sentuh dan stylus. Lalu datanglah lini legendaris Nokia N-Series seperti N70, N73, dan N95 yang menjadi raja multimedia pada zamannya. Kamera, musik, video, semuanya terasa revolusioner. Dalam masa itu, Symbian terasa tak terkalahkan. Semua orang memakainya. Developer ramai-ramai membuat aplikasi, tema, dan game. Forum-forum penuh dengan tutorial oprek HP. Dunia mobile terasa hidup dan penuh eksperimen. Sementara itu, Android masih berupa ide mentah, dan iPhone belum pernah disentuh publik. Symbian berdiri di puncak dunia, tanpa menyadari bahwa di bawah kakinya, sebuah bom waktu sedang berdetak. Masalah terbesar Symbian sebenarnya tersembunyi di dalam tubuhnya sendiri. Sistem yang sangat efisien ini dibangun dengan struktur yang kompleks dan kaku. Kompleksitas yang pada awalnya menjadi kekuatan, perlahan berubah menjadi beban, terutama bagi orang-orang yang seharusnya menjadi jantung ekosistem, para developer. Symbian dibangun menggunakan bahasa pemrograman C++, tetapi bukan C++ biasa. Ini adalah Symbian C++, sebuah varian dengan aturan dan konsep yang sangat ketat demi menghemat memori.
Programmer harus mengelola memori secara manual, memahami konsep seperti two-phase construction, cleanup stack, dan descriptor. Kesalahan kecil saja bisa membuat aplikasi crash tanpa ampun. Dokumentasinya buruk, proses build ribet, dan kurva belajarnya curam. Jika membuat aplikasi Android atau iOS itu seperti menulis novel di laptop sambil ngopi di kafe, maka membuat aplikasi Symbian itu seperti memahat prasasti di batu granit menggunakan paku kecil di bawah terik matahari. Capek, lambat, dan penuh frustasi. Akibatnya, banyak developer memilih jalan pintas dengan membuat aplikasi Java J2ME yang lebih mudah, meskipun sangat terbatas kemampuannya. Ekosistem aplikasi Symbian pun stagnan. Belum selesai dengan masalah developer, Symbian juga menghadapi perang saudara internal. Karena ia adalah hasil kolaborasi banyak perusahaan, masing-masing produsen ingin punya ciri khas sendiri. Nokia menggunakan antarmuka S60 atau Series 60. Sony Ericsson memakai UIQ. Jepang punya varian sendiri. Meskipun jantungnya sama-sama Symbian, wajah dan cara pakainya berbeda total. Aplikasi yang berjalan di satu perangkat seringkali tidak bisa berjalan di perangkat lain. Bagi developer, ini mimpi buruk. Mereka harus mengerjakan ulang aplikasi untuk setiap varian. Standar yang seharusnya menjadi kekuatan justru menjadi kelemahan fatal. Namun, pukulan paling mematikan datang dari sebuah perubahan paradigma, perubahan yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Tahun 2007, Steve Jobs naik ke panggung dan memperkenalkan iPhone. Dunia berubah dalam semalam. Layar sentuh kapasitif, scrolling halus dengan jari, pinch to zoom, ikon besar yang intuitif. Ponsel bukan lagi perangkat yang harus dipelajari, tapi sesuatu yang langsung terasa alami. Symbian tidak siap untuk ini. Ia lahir di era tombol fisik, T9 dan navigasi 5 arah. Struktur menunya dalam dan berlapis-lapis, cocok untuk ditekan, bukan disentuh. Alih-alih membangun sistem baru dari nol, Nokia dan Symbian memilih jalan pintas. Mereka memaksa Symbian S60 yang dirancang untuk tombol agar bisa berjalan di layar sentuh. Hasilnya adalah perangkat seperti Nokia 5800 Express Music dan Nokia N97. Secara penjualan, perangkat ini sukses, tapi dari sisi pengalaman pengguna, ini adalah bencana. Pengguna harus melakukan double tap karena sistem masih menganggap sentuhan sebagai klik mouse. Scrolling terasa berat, animasi patah-patah, dan menu tetap rumit. Rasanya seperti menjalankan Windows 98 di layar kecil menggunakan kuku, tidak intuitif dan melelahkan. Sementara itu, Google melihat iPhone dan langsung belajar. Android yang awalnya dirancang mirip BlackBerry dirombak total agar benar-benar ramah layar sentuh. Google juga membuat Android sangat bersahabat bagi developer. Bahasa Java yang mudah, dokumentasi lengkap, dan toko aplikasi terpusat membuat ekosistem Android meledak. Developer pindah, pengguna mengikuti. Symbian mulai kehilangan mahkotanya. Dari raja yang angkuh, ia berubah menjadi penguasa tua yang lambat dan penuh birokrasi. Nokia mencoba menyelamatkan keadaan dengan merilis pembaruan besar, seperti Symbian 3, Ana, dan Bell. Secara jujur, Symbian Bell sebenarnya cukup bagus. Tampilannya lebih modern, notifikasi bisa ditarik dari atas, dan performanya membaik. Tapi semua itu datang terlalu terlambat. Dunia sudah terlanjur kecewa. Titik balik paling fatal terjadi pada tahun 2011 ketika CEO Nokia, Stephen Elop, mengumumkan bahwa Nokia akan beralih ke Windows Phone. Pengumuman itu seperti surat kematian resmi bagi Symbian. Pesannya jelas, jangan beli ponsel Symbian, masa depannya sudah berakhir. Penjualan langsung anjlok, developer berhenti membuat aplikasi, dan ekosistem runtuh dalam sekejap. Ponsel Symbian terakhir yang diproduksi adalah Nokia 808 PureView pada tahun 2013, sebuah perangkat dengan kamera 41 megapiksel yang luar biasa. Itu adalah surat cinta terakhir dari para insinyur Symbian. Setahun kemudian, server ditutup, dukungan dihentikan, dan Symbian resmi menjadi bagian dari sejarah. Hari ini, Symbian mungkin sudah mati secara fisik, tapi ruhnya masih hidup. Para insinyur yang dulu membangunnya kini bekerja di Google, Apple, dan perusahaan teknologi lain. Ilmu mereka tentang efisiensi baterai dan manajemen memori menjadi fondasi bagi smartphone modern yang kita gunakan sekarang.
Symbian mengajarkan satu pelajaran mahal. Sebesar apapun namamu, jika kamu menolak berubah dan tidak mau mendengarkan pengguna serta developer, kehancuran hanyalah soal waktu. Jadi, jika kalian masih menyimpan Nokia N73, N-Gage, atau E63 di laci rumah, jangan anggap itu sampah elektronik. Itu adalah fosil teknologi. Bukti bahwa sebuah kerajaan besar pernah berdiri, berjaya, dan akhirnya runtuh karena gagal mengikuti zaman. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Symbian sebenarnya bisa bertahan jika Nokia lebih cepat beralih ke Android? Atau memang takdirnya harus berakhir seperti ini? Sejarah telah menjawab, dan tugas kita adalah belajar darinya agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan itulah akhir dari perjalanan sang raja yang kini tinggal kenangan. Dari Symbian, kita belajar bahwa inovasi bukan sekedar tentang seberapa canggih teknologi yang kita miliki, tapi seberapa cepat kita mampu beradaptasi dengan perubahan. Bagaimana dengan kalian? Apa memori paling berkesan saat kalian masih menggunakan Symbian? Apakah momen kirim file via Bluetooth atau mungkin perjuangan menginstal aplikasi Explore yang penuh drama? Tuliskan cerita nostalgia kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan sejarah teknologi seperti ini dan subscribe ke Bedah Tekno agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Saya Faiz, terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di episode Bedah Teknologi selanjutnya. Salam teknologi.